Jika malaikatnya mengaminkan, bagaimana kualitas doa tersebut? Ayo, makanya kita belajar. Boleh jadi di saat kita mendoakan untuk diri kita sendiri, baik itu kesehatan kita, baik itu perkara rizki, baik itu perkara kebaikan, baik itu perkara apapun. Mungkin di saat kita mendoakan diri kita sendiri, belum tentu langsung diijabah oleh Allah. Namun di saat kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, doa itu yang pergi dan pasti akan kembali. Pasti. Dan kembalinya diaminkan oleh malaikat. Maka di saat kita sudah banyak doa, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, doanya terus diulang-ulang. Dengan apa hajat kita, apa keinginan kita, apa yang menjadi permohonan kita, doanya terus dimohonkan. Namun seakan-akan setiap doa-doa kita, coba renungkan, ada belum doa yang sudah dijabah oleh Allah? Mungkin sebagian orang merasa udah banyak yang dijabah, sebagian merasa belum dijabah. Boleh jadi karena apa? Karena kita hanya fokus mendoakan diri sendiri, tanpa mendoakan orang lain, tanpa mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita. Namun di saat kita mendoakan yang lain, doa itu pasti kembali. Dan kembalinya diaminkan malaikat. Maka mari saudaraku, jangan pelit dalam berdoa. Jangan pelit dalam berdoa. Jangan pelit dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai pelit. Karena doa itu, apa ya? Ibarat kata doa itu, semakin kita sering berdoa, insya Allah hati kita akan semakin lembut. Karena apa? Karena barang siapa yang menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, langsung doa jadi teman setia. Di saat itulah Allah senantiasa bimbing diri kita untuk terus dekat dengannya. Adanya berdoa itu karena kita ingat dengan Allah. Itu doa. Ya. Doa itu karena kita ingat dengan Allah, karena kita merasa butuh kepada Allah. Itu doa. Makanya hayu teman-teman, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun kondisi kita, apapun yang kita lihat, jadilah doa sebagai teman setia. Ya, jadilah doa sebagai teman setia. Bismillah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menjadi pribadi yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Bismillah, sedikit demi sedikit di saat kita istiqomah dalam kebaikan, Allah buka segala pintu-pintu kebaikan lainnya. Dari jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan bismillah, semoga teman-teman yang sudah istiqomah di room ini, yang sudah istiqomah di room ini, semoga Allah senantiasa bimbing dirinya untuk terus melakukan perubahan-perubahan dari pribadi yang dulu menjadi pribadi yang sekarang, pribadi yang dulunya baik sekarang jauh lebih baik. Kalau pribadi yang dulunya belum baik sekarang jadi lebih baik. Bismillah ya teman-teman ya. Bismillah ya. Kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah pertemukan kembali dengan tahun yang baru. Bismillah, semoga dosa-dosa kita di tahun sebelumnya Allah ampuni, dan bismillah doa-doa dosa-dosa di tahun yang akan datang Allah pun sudah ampuni, dan bismillah doa-doa kita yang akan mendatang bismillah Allah ijabah. Satu saudaraku, 1 tahun yang sudah berjalan, apalagi teman-teman yang sudah bergabung di room ini, ayo kita harus bisa punya target di mana hidup itu bagaikan sebuah film atau sebuah drama atau sebuah sinetron. Jadi ada episode-episode yang harus kita lewati. Di mana episode-episode itu harus kita bisa ambil hikmahnya. Makanya kenapa setiap hari diusahakan selalu ada live. Kenapa setiap hari selalu kita usahakan selalu ada kajian. Untuk apa sih? Untuk mengupgrade, untuk mengevaluasi, untuk memprogram. Kita harus memiliki program. Jangan sampai hidup kita itu tanpa arah, tanpa tujuan. Kita harus sama-sama belajar. Setahun dulu mungkin kita ibadahnya masih belontang-belanteng. Ayo kita belajar tahun ini, ibadah kita harus lebih baik lagi. Yang ibadahnya udah 5 waktu, namun masih sering suka nunda-nunda sholat. Ayo kita belajar 5 waktunya tepat waktunya. Yang dulunya ibadah sunnahnya masih jarang-jarang, sekarang kita belajar ibadah sunnahnya ditingkatkan. Itulah progres namanya teman-teman. Itulah progres. Ketika kita belajar menata hati kita belajar dalam ilmu, dan belajar dalam kebaikan. Jika kehidupan kita sebelum memiliki ilmu dengan kehidupan kita saat memiliki ilmu masih sama, itu berarti ilmu belum bisa merubah diri kita. Ilmu itu belum menjadi ilmu yang berkah. Karena ilmu yang berkah pasti akan melahirkan perubahan. Pasti akan melahirkan perubahan.
berubah secara sifatnya, perilakunya, perbuatannya. Mungkin kalau dulu kalau ngomong, nggak ada remnya, segala apa diucap. Sekarang kalau ngomong ada remnya, itu tanda ilmunya sudah berkah, ilmunya sudah masuk, ilmunya sudah dipakai. Ya, itu tanda ilmunya sudah dipakai. Kemudian ketika dulu, ketika sholat suka sering nunda-nunda waktu, sekarang jadi semangat untuk sholat di awal waktu. Nah, ini tanda ilmunya sudah merubah dirinya. Karena apa, saudaraku? Ada saatnya kita menuntut ilmu dan ada kalanya ilmu menuntut kita. Ilmu menuntut itu ketika apa? Ketika apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, namun tidak merubah kehidupan kita. Tidak merubah sifat, perilaku, perbuatan kita, itu tanda ilmu itu belum kita pakai. Ilmu itu belum jadi ilmu itu baru menjadi wawasan. Karena kebanyakan orang ketika menuntut ilmu hanya sebatas wawasan. Jarang ada yang memakainya. Padahal jika di room ini teman-teman ikuti saran dan nasihatnya, insya Allah hasilnya akan maksimal. Karena apa? Karena ketika niatnya tidak lurus aja, gabungnya di room ini, gabungnya dengan grup kami, dengan harapan pengen sembuh. Ingat, saya tidak bisa menyembuhkan penyakit. Majelis kita tidak bisa menyembuhkan penyakit. Namun kita bisa cari tahu bagaimana jalan sembuh dari penyakit. Maka dikasih saran seperti ini jalannya, ini terapinya, ini segala sesuatunya. Asal mengikuti saran dan nasihatnya saja, pasti mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika gabung di roomnya kita, mengharapkan memiliki kehidupan yang jauh lebih bahagia, diberikan jalan kemudahan dari kesulitan. Ingat, saya nggak mampu memberikan kemudahan dari kesulitan teman-teman. Apalagi memberikan jalan rizki, memberikan larisnya rizki. Saya nggak mampu. Majelis kita juga nggak mampu. Namun kita bisa belajar bagaimana jalannya untuk mewujudkan itu. Makanya apa? Kunci daripada itu semua adalah keistiqomahan. Istiqomah dalam kebaikan, kemudian mengamalkan apa-apa yang pernah diajarkan, mengamalkan apa yang dinasehatkan. Karena di saat kita istiqomah, pasti teman-teman, pasti hasilnya sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Allah akan berikan jalan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, sesuatu yang tidak disangka adalah sesuatu yang kita anggap mustahil. Sesuatu yang tidak masuk di akal logika kita. Karena kebanyakan manusia ketika diperintahkan ketaatan, kemudian mendapatkan jaminan pertolongan, kebanyakan manusia masih berpikir dengan logikanya. Yang namanya logika terkadang masih tertindih dengan perkara nafsu, sehingga keimanan jadi berkurang. Sehingga ketika mendengar nasihat tentang keimanan jadi berkurang, sok orang sakit dinasehatin untuk tobat, emang semuanya bisa nerima? Nggak bisa. Nggak semua orang menerima ketika sedang sakit diberi nasihat untuk tobat. Kenapa? Jika orang berpikir dengan logika, sakit, pasti pola pikirnya cari obat. Namun jika orang berpikir dengan batiniahnya, dengan ruhaninya, sakit, pasti ingat dengan dosa. Ini bedanya teman-teman. Sedangkan kebanyakan manusia zaman sekarang berpikir dengan logikanya. Bukan dengan rasanya, bukan dengan hatinya. Karena kebanyakan orang saat ini ketika lagi sakit, kemudian diberikan nasihat untuk perbaiki sifat, perbaiki perilaku, perbaiki perbuatan, belum tentu semua orang menerima. Karena ketika sedang dinasehatkan perkara hari itu, dia merasa dirinya sudah baik, merasa amalnya sudah banyak, merasa ibadahnya sudah cukup, merasa rajin ibadahnya. Mereka menolak nasihat-nasihat seperti itu. Karena bagi mereka, mereka berpikir, sembuh itu berobat. Sembuh itu berobat. Padahal di balik penyakit, itu tidak melulu hanya tentang perkara obat. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini? Ketika Allah titipkan penyakit, harusnya menjadi bahan muhasabah. Sedangkan Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit mutlak, semua disebabkan karena adanya dosa. Bagi orang yang waras, bagi orang yang masih memiliki kelembutan hati, ketika sakit, dia ingat dosa apa yang pernah ia lakukan. Dia bermuhasabah. Dia ingat-ingat kembali dengan kesalahan-kesalahan. Jika ada kesalahan-kesalahan, dia akan segera istighfar. Ini bagi orang yang waras. Namun bagi orang yang gak waras, ketika sakit, apa pikirnya? Apa obatnya? Bagaimana jalan keluarnya? Berpikirnya hanya itu mulu. Mereka gak berpikir ada Allah Rabb yang maha menyembuhkan.
Boro-boro mendekat kepada Allah yang ia sibukkan hanya mencari ikhtiar ke sana kemari. Nah, ini bukti lemahnya iman, teman-teman. Ini bukti lemahnya iman. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, keadaan makin gak karuan. Keadaan umat kita makin gak karuan. Segala sesuatu sekarang lagi, Masya Allah. Ya. Ada orang rezeki sulit, katanya auranya gelap. Ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, katanya auranya negatif. Ya Allah. Ya. Jadi SDM kita itu pola pikirnya masih primitif. Sedangkan orang-orang di negeri sebelah ketika lagi sakit, mereka berpikir, mereka melakukan evaluasi. Begitupun orang ketika usahanya sedang gagal, mereka lakukan inovasi-inovasi. Lah kalau orang kita, usaha lagi sulit, warung lagi sepi, pola pikirnya apa? Prasangka buruk. Warungnya dipagerin, warungnya ada santet, ada sihir, ada guna-guna. Ya bagaimana akan berkembang di saat usaha lagi sempit, di saat rezeki lagi sulit, pola pikirnya malah prasangka buruk. Gimana akan jadi jalan keluar? Sedangkan oknum-oknum pedagang agamanya justru seakan-akan membumbui, diberikan bumbu seolah-olah benar. Ini ya teman-teman ya. Silakan. Nih yang akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi hal-hal yang Masya Allah. Sekarang udah zaman milenial. Tahun 2024. Bentar lagi presidennya baru. Bentar lagi tahun 2025. Masa iya usaha lagi sepi, pola pikirnya primitif? Masa masih primitif? Ayo usaha lagi sepi, itu pola pikirnya jangan prasangka buruk. Pola pikirnya evaluasi, inovasi. Harus memikirkan strategi market apa yang harus dilakukan. Dan sedangkan itu semua diajarkan oleh agama kita. Itu semua diajarkan oleh Nabi kita. Karena Nabi kita seorang pedagang. Nabi kita itu dulunya berdagang. Bahkan bersabda 9 daripada 10 pintu rezeki itu dengan jalan dagang. Dagang seperti apa agar melahirkan keberkahan? Ingat, yang kita cari itu bukan keuntungan yang banyak. Orang kalau udah niatnya lurus aja, yang ia cari mendapatkan keberkahan dari Allah, insya Allah diberikan kemudahan semuanya. Namun kalau usahanya niatnya saja sudah pengen cari untung yang banyak, pengen mendapatkan kekayaan dunia, sulit teman-teman. Ya, barakallahu Dewi. Makanya hayu teman-teman, sekarang kita berpikir, kita sedang berpikir, ayo jangan sampai justru malah primitif. Usia makin berkurang, angka makin tambah, sisa hidup makin berkurang, zaman makin modern, giliran usaha sempit, munculnya katanya ada pagar, katanya ada santet, ada sihir guna-guna. Gimana mau berkembang usahanya? Justru ketika usaha sedang sepi, jadikan muhasabah. Jadikan muhasabah, apa kabar 2 rakaat sebelum sholat subuhnya dikerjain gak? Apa kabar haknya anak yatim piatu sudah diberikan belum? Apa kabar sedekah kepada orang tua udah belum? Apa kabar dengan puasa-puasanya? Apa kabar dengan ibadah-ibadah lainnya? Udah jalan apa belum? 2 rakaat sebelum subuh aja nggak pernah dikerjain. Sholat subuhnya aja sering kesiangan. Berharap mimpi usahanya lancar. Nggak bisa guys. Ya, itu buktinya ada orang nggak sholat tapi usahanya lancar. Yuk, jangan cemburu dengan orang yang kayak gitu. Bukankah di dalam agama kita sudah dikasih tahu itu adalah hidup istidroj. Istidroj itu jangan dicemburuin. Ya, istidroj itu jangan disembur-cemburuin. Karena apa? Istidroj itu orang yang sudah dicampakkan oleh Allah. Orang yang sudah dibiarkan oleh Allah. Orang yang sudah diumbar oleh Allah. Ibarat kata kita itu seekor burung gitu. Selama ini kita diurus oleh Allah di dalam sangkar. Karena Allah sudah memberikan istidroj, akhirnya apa? Dibuka, dibebaskan. Sok, kamu sekarang bukan lagi tanggung jawabku. Rizkimu ya usahamu sendiri, makan minummu ya usahamu sendiri. Bahkan bahasanya silakan cari Tuhan selain aku, silakan keluar dari kolong langitku. Itu bahasanya. Maka jangan cemburu dengan orang-orang yang kayak gitu. Ya. Andaikan cemburu dengan orang-orang seperti itu, sama saja orang yang sudah terkena fitnah dajjal. Sama. Zaman sekarang tuh orang pada nggak sadar bahwasanya Rasulullah ngewanti-wanti
umatku perbanyaklah doa agar terhindar dari fitnah dajjal. Zaman sekarang orang sudah terkena fitnah dajjal pada nggak sadar. Orang ketika lagi sakit pola pikirnya apa? Yang penting sembuh, nggak peduli jalan sembuhnya seperti apa. Nah, itu orang yang sudah terkena fitnah dajjal. Sama orang yang rezekinya lagi sulit, orang usahanya lagi sulit, dagangannya lagi sepi, yang penting laris. Nggak peduli jalan larisnya seperti apa. Nggak peduli ini melakukan riba atau tidak, nggak peduli ini melakukan kemusyrikan atau tidak. Yang penting mereka berpikir bagaimana caranya kaya, bagaimana caranya sukses, dagangan laris. Ini ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah dajjal. Nah, jangan sampai kita seperti itu, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya hayu saudaraku semua yang dirahmati Allah, kita belajar tatalah hati kita. Rasulullah bersabda, jika segumpal daging baik, semua tubuh kita, semua kehidupan kita, semua yang ada dalam diri kita, semuanya akan baik. Namun bila mana segumpal daging itu buruk, jasad kita ikut berpenyakit, kehidupan kita ikut banyak masalah, muncul kesulitan, kesempitan, kesengsaraan dalam hidup. Bagi orang yang paham, ketika ada masalah dalam hidup, pasti ia segera memperbaiki diri. Pasti. Namun bagi orang pecinta dunia, bagi orang yang sudah terkena fitnah dajjal, ketika ada sakit, justru ia nggak memikirkan hatinya. Sebagai contoh apa? Sering saya sampaikan. Contoh, ketika lagi sakit perut, buru-buru cari obat sakit perut. Ketika lagi sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala. Namun ketika hatinya berpenyakit, boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit juga enggak. Padahal adanya penyakit karena adanya dosa. Gerbangnya dosa sifat perilaku perbuatan. Bagi orang yang paham, ketika ada sakit, ia pasti akan perbaiki sifat perilaku perbuatannya. Namun bagi orang yang sudah terkena fitnah dajjal, dia langsung berpikir apa obatnya. Padahal adanya sakit, bukan sedang diberikan pertanyaan apa obatnya. Sakit itu Allah bukan sedang ngasih pertanyaan apa obatnya. Sakit juga Allah bukan sedang mencari sedang memberi perlombaan, ikhtiar apa yang terbaik. Enggak. Sakit itu mengajarkan kita untuk tobat, bukan cari obat. Ingat, sakit mengajarkan kita untuk tobat, bukan cari obat. Ya, karena sembuh itu milik Allah. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Kan jelas teman-teman. Ya. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Ikhtiar apapun dalam menjemput sembuh diperbolehkan selagi tidak melanggar ketentuan syariat agama. Mau ikhtiar sembuh dengan lewat perantara rumah sakit boleh nggak? Boleh. Lewat dokter, lewat obat-obatan boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang melarang. Tidak diharamkan. Kemudian ikhtiar lewat ustadz, lewat kiai boleh nggak? Boleh. Selagi tidak mendatangkan kemusyrikan. Ikhtiar kepada herbal, tabib, terapi boleh nggak? Boleh. Selagi tidak melanggar syariat agama. Namun jika sudah melanggar syariat agama, itu yang harus dihindari teman-teman. Nah, sedangkan sekarang, cuma kalau dibahas di room ini agak berat ya teman-teman ya. Karena alhamdulillah zaman sekarang tuh udah mulai banyak dokter yang bahasanya mempelajari tentang sunnah, mempelajari tentang Al-Quran. Sehingga banyak dokter-dokter yang sekarang justru malah dakwah pengobatannya itu lewat perantara agama. Itu alhamdulillah. Atau mungkin disebutnya dengan ilmu holistic care. Menggabungkan antara medis, spiritual, dan alternatif. Itu bagus teman-teman. Itu bagus, yang seperti itu tuh bagus. Nah, bahkan ada dokter yang sampai tobat gara-gara mengetahui bahwasanya di balik pekerjaannya dia memberikan obat, sedangkan di dalam obat ada kandungan-kandungan yang lain. Nah, itu banyak dokter-dokter yang akhirnya sadar. Sebenarnya dokternya nggak salah, yang salah adalah pedagang obat, oknum pedagang obat. Ya, kalau dokter itu profesi yang sangat bagus, gitu, banyak amalnya. Yang salah itu adalah pedagang obat, yang sering membohongi para pasien. Yang penting obatnya laku. Ini yang bermasalah adalah pedagang obat. Kita selama ini dijajah oleh pedagang obat, dijajah oleh pedagang agama. Sob, penjajahan pedagang obat itu gimana? Contoh, ketika lagi sakit, padahal jalan ketaatan adalah jalan kesembuhan.
Namun bagi dia, contoh, ada orang sakit asam lambung. Padahal perintahnya Pak, puasa oleh Allah. Namun bagi pedagang obat, orang yang mau puasa nggak boleh. Jangan puasa. Nanti telat makan dikit aja, asam lambungnya kambuh. Makanya apalagi kamu harus minum obat sehari 3 kali. Itu ciri-ciri oknum pedagang obat. Contoh lagi, padahal dikasih jaminan. Semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan itu hijamah. Itu adalah statement daripada Rasulullah. Giliran nanya ke pedagang obat, boleh nggak sih berbekam? Jangan berbekam, berbekam mah bahaya. Nggak boleh berbekam, bahkan orang mau donor darah aja ditanya. Kalau udah berbekam, apalagi baru berbekam, nggak boleh donor. Nah, ini oknum pedagang obat tuh seperti ini. Segala kebaikan yang bisa melahirkan kesembuhan dengan jalan ketaatan itu seakan-akan dibantahkan. Seakan-akan dibantahkan. Contoh lagi, oknum pedagang obat. Allah diciptakan oleh manusia dengan maha kesempurnaannya. Gak mungkin Allah salah dalam penciptaan. Gak mungkin Allah salah perhitungannya dalam penciptaan. Ada bayi ukurannya segini, pasti jalan lahirnya pasti muat. Pasti jalan lahirnya pasti sesuai ukurannya. Jadi gak ada sejarahnya penciptaan Allah yang namanya manusia di dalam perut, di dalam rahim. Begitu mau lahir, pinggul orang tuanya sempit. Itu gak mungkin, teman-teman. Gak mungkin. Gak mungkin bayi mau lahir, pinggulnya sempit, katanya gak bisa lahir. Gak mungkin. Gak mungkin Allah salah dalam penciptaan. Gak mungkin Allah salah dalam perhitungan. Gak mungkin. Sehingga apa? Ditakut-takutin dan harus segera sesar. Bukan sesar nggak boleh. Boleh. Sesar itu boleh, silakan. Jika dalam keadaan urgent. Air ketuban udah pecah, nggak ada kontraksi. Boleh disesar? Boleh. Namun kalau kondisi masih baik-baik saja, air ketuban juga masih normal, segala macam, hanya saja waktunya belum lahir, harus segera disesar, alasannya pinggul sempit. Nah, ini yang tidak diperkenankan, teman-teman. Ya, sesar atas alasan pinggul sempit, ini yang tidak diperkenankan. Sesar atas dasar urgent, keadaan genting, keadaan darurat, itu diperbolehkan. Namun sesar kok alasannya pinggul sempit? Hati ya teman-teman ya. Karena apa? Boleh jadi orang yang sesar gratis, karena dibayar oleh pemerintah. Yang mendapatkan bayaran siapa? Pedagang obat kan? Tuh teman-teman. Makanya zaman sekarang banyak sekali orang lahir dalam keadaan sesar. Banyak sekali. Orang hamil, kalau belum waktunya lahir, mau ngeden kayak gimana, gak bakalan keluar. Orang zaman dulu, anak sampai belasan. Gak ada sejarahnya pinggul sempit. Gak ada. Bahkan lahir ya dengan ala kadarnya. Sehat. Sehat. Zaman sekarang makanannya makin bergizi, ya, makanan minuman segala macam diberikan kemudahan. Giliran mau lahir ditakut-takutin pinggul sempit harus sesar. Itu teman-teman renungkan, ada apa? Kenapa sekarang seakan-akan Allah itu penciptaannya gagal, penciptaan Allah itu seakan-akan gak sempurna. Ayo coba renungkan, gajah yang segede gitu aja, lubangnya cuma segini, keluar anak segitu gede, itu aja bisa lahir normal. Gak ada sejarahnya gajah disesar. Tuh ya teman-teman ya. Ya, barakallah Ibu Rasmini, barakallah. Gak ada. Boleh disesar itu boleh di saat dalam keadaan urgent. Diperbolehkan, bukan dilarang. Cuma sesar yang tanpa alasan, alasannya pinggul sempit, ini yang harus dihindari teman-teman. Ini yang harus dihindari. Ya, ini yang harus dihindari. Karena nggak mungkin penciptaan Allah itu salah perhitungan, nggak mungkin. Janin yang ukuran segini, bayi yang ukuran segini, nggak mungkin pinggulnya sempit, nggak mungkin. Namun bisa nggak lahir itu sulit? Bisa. Apa yang menyulitkan lahirnya? Bukan pinggulnya sempit. Yang menyulitkan jalan lahirnya boleh jadi si perempuan tersebut ada salah kepada suaminya, ada dendam kepada suaminya,
ada masalah dengan orang tuanya, ada masalah dengan mertuanya. Bisa jadi, bisa. Kenapa? Sulitnya lahir itu bisa disebabkan karena adanya masalah dengan pasangannya. Nah, zaman dulu nggak ada orang yang mengalami baby blues, apalagi di saat lagi hamil benci kepada suaminya. Zaman sekarang hampir semua perempuan hamil mencium aroma laki-laki, mencium aroma suaminya langsung sebel. Lihat suaminya kadang muncul sebel. Zaman dulu enggak. Ada nggak yang lagi hamil, di saat sedang hamil, merasa sebel banget sama suami? Ada nggak? Hamilnya orang zaman sekarang baby blues, tantrum, gampang tersinggung. Pokoknya nggak pas dikit aja ngambek. Omongan orang tuanya nggak pas dikit aja ngambek. Apalagi omongan mertuanya, itu zaman sekarang. Kenapa sulit lahirnya? Ya dari kesalahan itu, bukan gara-gara pinggul sempit. Ya, itulah kenapa sering sekali saya itu ditelepon ataupun didatangi pihak keluarga yang keluarganya sedang proses mau persalinan. Sampai ada orang kontraksi dari jam 4 sore, kemudian sampai 4 sore berikutnya, sampai jam 8 malam, belum ada perkembangan yang signifikan. Padahal kontraksinya terus berjalan. Dari pihak rumah sakit disarankan untuk sesar. Namun beliau tetap bertahan. Belum, saya pengen normal. Nah, singkat cerita ada yang datang ke tempat kami minta untuk didoakan. Nah, saya hanya sederhana saja. Doa insya Allah didoakan. Namun pastikan dulu orang tersebut minta maaf ke suaminya, minta maaf ke orang tuanya, minta maaf ke mertuanya. Subhanallah teman-teman, kemudian didoakan, kemudian orang tersebut minta maaf ke suaminya, minta maaf ke orang tuanya, minta maaf ke mertuanya, kemudian minum air yang beliau doakan sendiri juga. Alhamdulillah, langsung selonong teman-teman. Ya, karena zaman sekarang orang nggak berpikir ke sana, nggak merenungkan apa ya yang menjadikan sulit untuk lahiran. Mereka hanya berpikir pinggul sempit, air ketuban dikit, hanya berpikir di kulitnya saja, nggak berpikir kesalahan apa yang telah diperbuat sehingga apa lahirnya jadi sulit. Mereka nggak berpikir di sana. Banyak orang-orang yang seperti itu, banyak. Nah, banyak sekali yang sudah membuktikan begitu mau lahiran, minta maaf yang benar-benar minta maaf kepada suaminya, minta maaf kepada orang tuanya, minta maaf kepada mertuanya, pasti mudah lahirnya, mudah teman-teman, mudah. Namun kalau untuk minta maaf aja berat, sulit.